Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Di pagi ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin merenungkan bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Pagi telah datang, kemudian nanti siang, kemudian hari berlalu dan berlalu sampai datangnya nanti kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kesudahan dalam kehidupan ini. Yang jelas sebagian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, dan sebagian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat telah datang kepadaku dari sisi Robku dan menawarkan padaku dua pilihan, antara separuh umatku masuk surga ataukah syafaat dariku untuk semuanya. Maka aku memilih syafaat agar setiap muslim dapat memperoleh syafaat itu hingga tidak tertinggal satupun. Dan syafaatku itu bagi orang yang mati tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu." Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Syafaatku adalah untuk para pendosa besar dari umatku saja, bukan untuk umat yang lain." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan berlari-lari dalam kebingungan, sebagian mereka pada sebagian lainnya. Lalu mereka datang kepada Adam alaihissalam dan berkata, "Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Robmu." Tetapi Adam alaihissalam menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya, tetapi pergilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala." Lalu mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam dan meminta hal yang sama. Tetapi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya, tetapi mintalah kalian kepada Musa alaihissalam, karena dia adalah kalimullah, orang yang dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka mereka pun ramai-ramai mendatangi Musa alaihissalam dan meminta hal yang sama. Tetapi Musa alaihissalam pun menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya, tetapi cobalah kalian pergi kepada Isa alaihissalam, karena dia adalah ruhullah dan kalimatullah, ruh Allah dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Maka mereka pun ramai-ramai mendatangi Isa alaihissalam dan meminta syafaat. Tetapi Isa alaihissalam menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya, tetapi cobalah kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka pun datang untuk meminta syafaat kepadaku, dan aku akan berkata, "Baiklah, hak memberi syafaat ada padaku." Kemudian aku meminta izin kepada Robku untuk memberikan syafaat pada mereka, dan aku diizinkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan padaku kata-kata pujian, yang dengannya aku memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kata-kata pujian itu belum aku ketahui sekarang. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata pujian tersebut, dan aku jatuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, dan berilah syafaat untuk umatmu, niscaya syafaatmu diterima." Maka aku memohon, "Wahai Robku, umatku, kasihanilah mereka." Maka dikatakan kepadaku, "Pergilah dan keluarkanlah dari neraka siapa yang memiliki iman dalam hatinya sebesar gandum." Maka aku pun pergi dan melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Setelah itu aku kembali dan memuji Allah dengan kata-kata pujian yang sama. Lalu aku jatuh bersujud di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepadaku, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, engkau akan didengar,
mintalah engkau akan diberi, dan berilah syafaat untuk umatmu, niscaya diterima syafaatmu. Maka aku memohon, wahai Rabbku, umatku, umatku. Lalu dikatakan padaku, pergilah dan keluarkan dari mereka siapa yang memiliki iman dalam hatinya walaupun sebesar zarah, sebesar debu. Maka aku pun pergi dan melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Setelah itu aku kembali dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi dengan pujian-pujian yang sama. Lalu aku jatuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan padaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, dan berilah syafaat untuk umatmu, niscaya syafaatmu diterima. Maka saya, kata baginda Nabi SAW, memohon dengan sangat, wahai Robku, umatku, umatku, umati, umati. Lalu dikatakan padaku, pergilah, keluarkan dari neraka siapa yang memiliki iman dalam hatinya walaupun lebih kecil daripada biji sawi. Kemudian aku pergi dan melakukannya sebagaimana yang diperintahkan. Setelah itu aku kembali untuk keempat kalinya. Lalu aku memohon, lalu aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang sama, dan aku pun jatuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan padaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, dan berilah syafaat untuk umatmu, niscaya syafaatmu akan diterima. Kemudian aku memohon dengan sangat, wahai Rabbku, izinkanlah aku untuk memberi syafaat bagi siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, demi ketinggianku, dan demi keagunganku, pastilah aku mengeluarkan dari neraka siapapun yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Ruhullah dan juga kalimatullah, ruh Allah dan kalimat Allah, karena ia lahir tanpa seorang ayah, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia, dan dengan tiupan Jibril alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, malaikat-malaikat telah memberi syafaat, dan nabi-nabi telah memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat, dan tiadalah yang masih tertinggal kecuali Arhamur Rahimin, yang maha penyayang dari sekian para penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang segenggam dari neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun, sedang tubuh mereka telah berubah menjadi arang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam sebuah telaga yang berada di dekat pintu gerbang surga yang disebut sebagai Nahrul Hayat, yaitu telaga kehidupan. Seketika itu juga mereka muncul, dihidupkan seperti benih-benih semayan yang tumbuh di buih sampah yang terbawa banjir. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, mereka keluar dengan tubuh bercahaya seperti mutiara-mutiara, dan leher mereka diberi kalung. Dari kalung itu para penghuni surga akan mengenal mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga tanpa satu amal kebaikan pun yang pernah mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, dan apa saja yang kalian lihat maka itu menjadi milik kalian. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sisiku ada sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada ini. Mereka berkata, wahai Rabb kami,
apakah ada yang lebih baik daripada ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, yaitu keridoanku. Setelah ini aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang tadi telah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, leher mereka ini dipakaikan kalung, maksudnya kalung dari emas atau yang lainnya yang dililitkan di leher mereka sebagai tanda pengenal mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelompok manusia akan keluar dari neraka melalui syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk ke surga, yang mana mereka dikenal dengan nama Jahanamiyun, yaitu orang-orang yang pernah disiksa di dalam neraka Jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, terutama di zaman seperti ini di mana kita melihat begitu banyak fitnah dan kerusakan di mana-mana. Maka kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kejayaan dan kebahagiaan yang paling berharga di dunia ini, yaitu kejayaan apabila kita diberi iman dan diberi hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.